bukannya berjuang sampai mati demi rakyat, tapi malah memperkaya diri dari keringat rakyat. Saudara-saudara, lihatlah, kursi itu bukan tempat duduk, itu tempat persembunyian tikus-tikus berdasi yang takut kelaparan di atas penderitaan kita. Jangan panggil mereka yang terhormat, panggil mereka yang berkhianat. Setiap bulan gaji kalian cair tepat waktu, uang rakyat masuk ke rekening kalian tanpa pernah terlambat. Tapi coba tanya rakyat, keadilan mereka sering terlambat. Janji kesejahteraan tak pernah datang. Kalian duduk di ruangan ber-AC, rapat demi rapat tanpa hasil nyata, proposal menumpuk, penderitaan dibiarkan. Apa yang kalian kerjakan selain tanda tangan dan pidato kosong? Gaji kalian berasal dari keringat rakyat, dari petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil, bukan untuk dibakar oleh kemalasan dan keserakahan. Jika kalian tidak bekerja untuk rakyat, jika jabatan hanya jadi tempat berlindung, maka sejujurnya kalian bukan pejabat, kalian hanya pemakan gaji buta, dan rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban. Terima kasih. Kami sudah memberikan usul konkret, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Rakyat sudah bosan dengan intrik-intrik yang dilakukan oleh Jokowi CS, betul. Maka rakyat harus kompak dan bersatu. Maka rakyat katakan adili dan tangkap Jokowi kafir. Kalau KPK pimpinannya tidak berani, maka silakan mundur. Silakan Anda mundur, akan digantikan oleh orang-orang yang berani, orang-orang. Ratusan massa geruduk KPK, desak adili Jokowi. Guys, gedung KPK Jakarta hari ini rame banget. Bayangin, ratusan massa bareng tokoh-tokoh besar turun ke jalan minta Jokowi ditangkap dan diadili atas berbagai kasus korupsi. Demo berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Setiabudi Kamis siang. Tokoh yang hadir mulai dari mantan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi, ex-Kasal Slamet Subianto, Said Didu, Roy Suryo, Beator Suryadi, sampai Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Nah, di orasinya, Fahrul Razi bilang pemerintahan era Jokowi udah menghancurkan Indonesia dan mendesak KPK untuk langsung bertindak. Katanya, bukti kasus udah ratusan, tinggal berani nggak KPK ngelanjutinnya? Gimana guys, menurut kamu? Presiden bilang mau tutup dapur yang gak beres, jangan cuma dapurnya yang ditutup. Otak busuk para pelaksana yang mau sunat anggaran juga harus disapu bersih. Rakyat butuh makan, bukan butuh skema korupsi gaya baru. Kalau sampai perut anak bangsa kalian jadikan ajang cari untung, kalian bukan pemimpin, kalian adalah bajingan. Mohon maaf suara saya terlalu keras.
Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa dan isu yang sangat besar, tegang, serta menjadi sorotan panas di seluruh pelosok negeri. Gelombang ketidakpuasan rakyat dan amarah publik dilaporkan makin meluap. Dalam berbagai aksi demonstrasi, terdengar orasi-orasi keras dari elemen masyarakat, tokoh akademisi hingga aktivis yang menyuarakan tuntutan keadilan. Mereka menegaskan bahwa rakyat tidak hanya butuh janji, melainkan keadilan nyata. Tuntutan penegak hukum secara tegas terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya disuarakan secara langsung. Publik juga menuntut agar hak politik dicabut serta kekayaan diusut tuntas. Di panggung orasi, para pembicara termasuk perwakilan akademisi dan jaket kuning dari Universitas Indonesia menegaskan posisi mereka sebagai kampus perjuangan. Mereka melempar kritik tajam mengenai tuntutan keberadaan PKI gaya baru yang dinilai menyusup dan merusak tatanan bangsa. Merujuk pada beberapa kebijakan seperti Kapres nomor 8 tahun 2024 terkait peristiwa G30K atau PKI. Selain itu, teman-teman, mereka menyoroti posisi Gibran Rakabuming Raka, persoalan utang negara yang melonjak, dugaan penyimpangan anggaran, masalah sistem informasi rekapitulasi atau direkap, hingga ketidakjelasan pengusutan kasus-kasus besar seperti strategi kejuruhan dari kilometer 50. Ya teman-teman, meskipun begitu, para orator tetap mengingatkan agar masyarakat tidak mudah teradu domba dengan aparat kepolisian, di mana kepolisian diimbau untuk menjalankan tugas secara bijak tanpa bentrok dengan masalah aksi. Situasi kian memanas saat gelombang massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat terus bergerak mendesak dengan membawa spanduk bertuliskan tuduhan dan tuntutan keras. Ya, massa menandatangani dan mengepung kediaman yang menjadi sasaran hingga dilaporkan dirobohkan pagar pembatas. Momen tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya tekanan publik ketika rasa kecewaan yang bertahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Ya teman-teman, tekanan massa yang tak terbendung ini membuat proses hukum dan penjemputan pertanggungjawaban atas segala dugaan polemik, mulai dari persoalan dokumen pendidikan hingga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Ya, banyak pihak yang sebelumnya diam kini mulai berani buka suara, membuka bukti dan kesaksian untuk mengungkap kebenaran. Ya, peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa roda zaman terus berputar dan apa yang ditanam pada akhirnya akan dipanen. Ya, bagaimana tanggapan dan pandangan sobat politik sekalian mengenai gejolak dan dinamika hukum politik yang terjadi saat ini? Mari tuliskan pendapat di kolom komentar di bawah, dan teman-teman jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman semua, di cuplikan video kali ini kita melihat ada banyak tanggapan dari teman-teman kita, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Terisku. Di sini ada beberapa sikat habis. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sinatra. Di sini dia beberapa teman-teman, segera tangkap si pengkhianat, pengecut, koruptor, penipu, perusak tatanan negara. Ya teman-teman, Edi Chandra berkomentar, ganti Kapolri itu solusinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ahmad Dahlah. Di sini dia beberapa teman-teman, para penjilatnya juga dinepalkan saja. Ya, Patri memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Roshenhab Bata memberikan tanggapan, penjarakan segera Jokodo. Ya teman-teman, Siti Mari Hoha memberikan tanggapan, alhamdulillah Jokowi si jara, si raja bohong, perusak demokrasi dan pembunuh FPI. Kasmini juga memberikan tanggapannya di sini, segera dihukum mati, hartanya disita. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita
Muhammad memberikan tanggapan, pertama kali harus dilakukan Prabowo begitu habis dilantik, selanjutnya adalah tangkap adili Jokowi dan makzulkan Gibran, baru tahap-tahap berikutnya seperti pemerintahan KKN dan sebagainya akan berjalan lurus. Ya, Johad Yamir memberikan tanggapan, lanjutkan tangkap Jokowi. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Abu Kasim memberikan tanggapannya, ambil tindakan keras terhadap Termul dan pembelanya, yaitu karena mereka dapat dibayar maunya itu. Ya teman-teman, Jaya Baru memberikan tanggapannya, nepalkan Jokowi beres. Sampai kalau teman kita V2, tangkap si PKI, jangan sampai keluarganya yang berkuasa, keluarga yang koruptor, besar-besaran duitnya banyak, makanya Termul dan Buzzer digaji pakai uang itu. Ya teman-teman, Sundari memberikan tanggapannya, mudah-mudahan anak-anak mahasiswa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abdul Sam memberikan tanggapannya, orang palsu saja bisa jadi nomor 1 presiden di Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Arwaningsi memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, teman-teman, semoga yang demo semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita V2 lagi, dia berpendapat segera tangkap karena Jokowi sumber dari segala bencana karena geng Solo yang berkuasa. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad memberikan tanggapannya, orang melek mata pasti melihat bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah karena kerjaan Jokowi yang mati-matian bagi-bagi sembako guna kemenangan anak laki-lakinya. Teman-teman semua, kita lanjut. Iza Gustina memberikan tanggapan, saudara-saudari para penuntut kebenaran, keadilan, hancurkan dinasti dan oligarki dan makbulkan Gibran, tidak patut jadi wapres. Kapan majunya negeri ini? Wapres yang gak ngerti berbicara. Ya teman-teman, Dea Agustin memberikan tanggapan, kalau ada yang demo di bawah aparat, tolongin dong, kejar kasihan. Ya teman-teman semua, Mahesa memberikan tanggapannya, ini kalau bikin konten selalu judul Jokowi dijemput paksa, penonton gak akan percaya, yang ada di pikiran penonton ini konten hoax semua. Ya teman-teman, Supardi memberikan tanggapannya, ya Allah, jangankan negeriku ini, jangan dibiarkan negeriku hancur gara-gara seseorang. Ya teman-teman, Suryono Jatimbarang memberikan tanggapannya, negara jadi begini semua awal ulah Jokowi, hutang menumpuk maka pantas dimiskinkan, penjarakan. Teman-teman, disampaikan oleh kita Noviardi. Di sini dua beberapa teman-teman, apa susahnya menangkap si Jokowi kalau aparat tidak butuh waktu berlama-lama dan tidak akan terjadi terus-menerus keributan seperti ini. Ya teman-teman, Sutaji memberikan tanggapannya, Jokowi dan Listio Sigit tangkap itu baru keadilan akta berjalan selama Jokowi masih hidup dan bebas lagi. Listio Sigit masih Kapolri, negara dikuasai PKI gaya baru. Z orang nilainya membuat bangkitnya PKI dengan nama gaya baru. Ya teman-teman, Soprin Hadi memberikan tanggapan, Indonesia ini apa tidak ada presiden, kalau ada mana suaranya, sekacau ini masih nggak ada suara. Omi Kosmisah memberikan tanggapan, Prabowo harus bisa menjadi presiden yang bertanggung jawab dengan konstitusi, undang-undang, dan Pancasila. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.